Siapa yang berani menggertak ibuku dan identitasnya? Dia menyembunyikan identitasnya dan bekerja sebagai kuli angkut, agar gadis kecil itu memiliki seorang ibu. Pria itu membawa gadis kecil itu untuk berpartisipasi dalam kompetisi mencari suami yang diselenggarakan oleh CEO wanita. Hanya dengan mengalahkan CEO wanita, dia bisa menikahinya. Tanpa diduga, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Semuanya dipukuli habis-habisan oleh CEO wanita. Begitu banyak pria. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ada. Kemudian, gadis kecil itu menarik ayahnya ke atas panggung. Penonton di bawah panggung melihat mereka adalah sepasang pengemis. Mengejek pria itu untuk segera turun. Jangan mempermalukan diri di sana. CEO wanita benar-benar meremehkannya. Tidak ingin melawannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengalahkan para penari di bawah panggung terlebih dahulu. Baru kemudian melawannya. Aku ingin menikahimu, CEO Qin. Apakah ada yang tidak terima? Aku tidak terima. Aku juga tidak terima. Pengemis bau. Siapa kau? Kau pantas. Pria itu melihat mereka tidak terima. Membiarkan mereka semua naik. Tanpa diduga, satu pukulan datang. Ditahan oleh pria itu menggunakan Kim Chang Trao. Kemudian, dia hanya perlu menjentikkan jarinya. Menembaknya sejauh 999 meter. Tidak mengherankan, beberapa orang berikutnya juga terlempar keluar. CEO wanita melihat dia benar-benar memiliki kemampuan. Jadi tidak ragu, pergi ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan dengannya. Setelah mendaftarkan pernikahan, dia membawanya untuk bertemu orang tuanya. Kenapa kau membawa pengemis ke sini? Bu, dia suamiku. Ye Yun. Ini putri kami. Ye Man Man. Ibu menyuruhku mencari suami untuk menemukan seorang ahli sebagai pendukung. Tapi kau malah mencarikan ibu seorang pengemis. Bodoh. Ayahku adalah seorang ahli. Man Man. Ye Yun. Biasanya di rumah. Apakah kau sering menyombongkan diri kepada Man Man? Membuat Man Man sekarang juga mulai berbicara omong kosong. Man Man mengatakan yang sebenarnya. Tamu datang ke rumah. Tapi teh keluarga Kinku tidak bisa diminum oleh sembarang orang. Jangan diminum. Kau akan terluka. Terluka. Aku lebih dari 20 tahun. Belum pernah terluka. Mati aku. Ayah adalah ahli tenaga dalam. Bahkan ketika memisahkan cangkir, dia dapat melukai orang lain secara tidak terlihat. Dia ingin memberi pelajaran kepada Ye Yun. Keluarga Qin adalah salah satu dari 8 keluarga seni bela diri besar di Beiceng. Teh keluarga Qinku dapat menjamu keluarga-keluarga terkenal, menjamu para master seni bela diri, tapi sama sekali tidak menjamu pengemis. Bagaimana mungkin tenaga dalamku hilang? Raja juga boleh, pengemis juga boleh, hanya secangkir teh. Tidak perlu berlebihan seperti itu. Lagi pula, paman, teh paman, apinya agak kecil. Aku bantu paman ya. Memasak teh dengan tenaga dalam. Ye Yun, tanganmu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Teh keluargamu cukup enak. Ayahku tidak mempersulit Ye Yun. Ayah, lihat Man Man tampil untuk ayah. 3 gigitan seekor ayam. Biasanya ayah mengajarimu bagaimana? Istri, makan paha ayam ini. Ye Yun, meskipun aku tidak tahu mengapa ayahku tidak mempersulitmu, tapi mereka tidak akan mudah menerimamu. Kau tahu dirilah sedikit. Orang tua, ada apa denganmu? Barusan tidak memberinya pelajaran. Sudahlah. Malah menuangkan teh dan menawarkan air untuknya. Menuangkan teh dan menawarkan air apa? Saat aku memberinya teh, dia tidak hanya dengan mudah menetralkan tenaga dalamku, tetapi juga menggunakan tenaga dalam untuk memasak teh. Tenaga dalam memasak teh itu sepele. Banyak kultivasi api dapat melakukan itu. Itu saja sudah membuatmu takut ya. Lihat penampilanmu yang tidak berguna itu. Mudah bicara. Kau hebat. Maka kau yang maju.
Aku maju, maka aku maju. Lapar seperti hantu kelaparan. Tidak ada yang mengajarimu aturan makan ya. Hidangan ini dihidangkan di atas meja. Bukankah untuk dimakan orang? Paman hanya melihat tapi tidak memberi makan. Itu namanya sesajen. Ingin makan? Harus lihat dulu apakah kau memiliki kemampuan itu atau tidak. Ibuku ahli dalam 18 senjata. Memetik daun terbang. Semua bisa melukai orang. Sumpit tidak terkecuali. Ibu tenang saja. Memetik daun terbang. Semuanya adalah permainan ayah dan anak yang sudah bosan dimainkan. Sayang. Pinjam sumpitmu sebentar. Baru saja sampai. Bibi sudah mengambilkan makanan untukku. Malu sekali. Mengambilkan makanan untukmu. Kau juga pantas. Gawat. Ibu benar-benar turun tangan. Ye Yun, tidak bisa ditahan lagi. Kau lihat. Sudah kubilang, dia tidak sesederhana itu. Kau tidak percaya. Jika bukan putri kita yang membantunya, bagaimana aku bisa kalah darinya? Orang bilang anak perempuan sudah besar tidak bisa ditahan lagi. Dia baru saja menikah. Sikapnya sudah berubah. Ibu, aku tidak sengaja. Aku juga takut ibu melukai Ye Yun. Sayang, hidangan ini sangat enak. Bibi mengambilkannya untukmu. Kau juga coba. Ye Yun, tadi kalau bukan kau yang membantuku, aku pasti sudah terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Jangan keterlaluan. Jadi begitu. Aku masih harus berterima kasih padamu? Tentu saja. Kim Yubing, keluar sini. Wang Haosan, berani masuk tanpa izin ke rumah keluarga Qin. Apa kau tidak menganggapku Qin Zenshan? Ada apa? Keluarga Qin kami tidak menyambutmu. Kalian berdua orang tua. Aku adalah penguasa 3 periode perkumpulan Dewa Bela Diri. Hanya perlu menang 1 periode lagi. Aku bisa menggunakan kekuatan Dewa Bela Diri untuk mengusir keluarga Qin dari Beicheng sepenuhnya. Kalau tahu diri, biarkan putrimu tunduk padaku. Keluarga Qinku lebih baik mati daripada menjual putri demi bertahan hidup. Berisik. Ayah, ibu, kalian baik-baik saja? Wang Haosan, kau berani melukai orang tuaku, Kim Yubing. Aku mengejarmu begitu lama, kau malah menikahi pria pecundang. Jika kalian semua bodoh, maka aku akan menggunakan tinjuku ini untuk membuat kalian sadar. Makanlah. Makan yang banyak. Makanan ini adalah makanan terakhir untukmu. Ayah, dia terlihat sangat jelek, memengaruhi selera makan Manmen. Anjing siapa? Menggonggong sangat mengganggu. Pengemis, tidak kusangka kau juga punya sedikit kemampuan. Baru bicara pengemis, tapi kau kubawa dengan tanganku. Lalu kau apa? Sampah. Hanya bela diri kucing garuk saja. Berani bersikap sombong di depanku. Hati-hati. Wang Haosan, dia adalah pria milikku. Siapa yang berani menyentuhnya, dia mati. Ku berikan padamu 1 malam terakhir untuk berpikir dengan matang, atau berlutut dan tunduk padaku, atau seluruh keluarga Qin akan dikubur bersamamu.
Pikirkanlah. Yuming. Besok perkumpulan Dewa Bela Diri. Kita tidak pergi lagi. Bisnis keluarga Qin selama 100 tahun tidak bisa hancur di tanganmu. Perkumpulan Dewa Bela Diri. Kau harus pergi. Ini. Sayang. Barusan jika aku tidak menghentikanmu, dia sudah menjadi mayat. Cukup. Barusan jika aku tidak menyelamatkanmu, orang yang berubah menjadi mayat adalah dirimu. Besok, jika perkumpulan bela diri dewa kalah, kamu hanya bisa menikah lagi dengan Wang Haosan. Ayah, gawat, ibu menghilang. Ye Yun, kekuatan Wang Haosan sangat kuat. Perkumpulan bela diri dewa bukanlah tempat yang bisa kau masuki. Di dalam kartu ini ada 5 juta. Sebelum perkumpulan bela diri dewa berakhir, segera bawa Meng Meng pergi dari kota utara. Semakin jauh semakin baik. Meng Meng, ayo pergi. Pergi kemana? Perkumpulan bela diri dewa menjemput ibu pulang. Tuan, Nyonya, kalian berdua baik-baik saja, belum mati. 2 orang tua, separuh badan sudah terkubur di tanah. Berani juga melawan aku, Wang Haosan. Yuming, bukankah sudah kubilang, jangan datang untuk mati. Qin Yuming, sudah dipikirkan baik-baik. Dengan patuh menjadi wanitaku, atau mati. Kenapa kau berpikir kau bisa mendapatkan posisi juara perkumpulan bela diri dewa? Berdasarkan apa? Baiklah, kalau begitu biar ku beritahu kalian. Kau berani naik ke atas ring tidak? Dan kau berani naik ke atas ring tidak? Kalian berani tidak? Mengerti. Hanya aku, Wang Haosan, kekuatan mencapai puncaknya. Melihat ke seluruh kota utara, tidak ada yang berani menantangku. Mereka tidak berani. Aku berani. Yuming, Wang Haosan ini dikenal sebagai yang tak terkalahkan di seluruh kota utara. Dengan tangan tak terkalahkan, ring ini, kita sebaiknya mengaku kalah saja. Ayah, jika Wang Haosan mendapatkan gelar juara, maka dia akan bisa menggunakan kekuasaan Dewa Bela Diri untuk menghancurkan keluarga Qin kita. Aku harus mencobanya sekali. Yuming, bagaimana bisa kekuatanmu? Kamu, setelah aku bermalam dengan Ye Yun tadi malam, tubuhnya sepertinya memiliki kekuatan magis. Setelah bangun, kekuatanku telah tidak sampai 5 bagian. Kenapa sekamar dengan Ye Yun? Yuming, bahkan saat kamu berada di masa jayamu, kamu bukanlah lawan Wang Haosan. Sekarang kekuatanmu menurun. Ring ini, kamu tidak boleh naik. Yuming, cepat pulang. Aku dan ayahmu masih bisa bertarung. Ayah, ibu, kalian berdua bukan lawan Wang Haosan. Pasti tidak bisa membiarkan kalian mengambil risiko seperti ini. Yuming, Qin Yuming, kau tidak bisa mengalahkanku. Berhentilah melawan. Patuh menjadi wanitaku bukankah lebih baik? Wang Haosan, aku tahu kau selalu menginginkanku. Tapi tadi malam, aku telah menjadi wanita Ye Yun. Apa katamu? Kau telah menyerahkan dirimu pada pengemis itu. Wanita jalang yang tidak tahu malu. Yuming, di mana pengemis itu? Kau telah menyerahkan dirimu padanya. Dia malah takut tidak berani datang. Penakut seperti itu, kau juga memperhatikannya. Kau benar-benar wanita jalang. Ye Yun dan Meng Meng pasti sudah kabur dari kota utara.
Asalkan mereka tidak terlibat, itu sudah cukup. Bagus, bagus, bagus. Aku akan mengurusmu dulu. Lalu aku akan membunuh pengemis itu. Dan anak jalan itu. Lanjutkan. Hanya jerami saja. Siapa yang berani menggertak ibuku? Ye Yun, Meng Meng, kenapa kalian? Bukankah aku sudah menyuruh kalian pergi? Kenapa kalian kembali lagi? Ibu, aku datang untuk menyelamatkanmu. Ye Yun, kau masih berani bicara lagi? Karena dia, kekuatan CEO Qin jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jadi dia kalah begitu cepat. Yu Bing bertarung hanya untuk menemukan seorang pria yang bisa melawan Wang Haosan. Hasilnya, malah menemukan orang sepertimu. Ye Yun, kau tidak bisa membantu sama sekali. Hanya akan memperlambat Yu Bing. Yu Bing menemukanmu. Benar-benar sial 8 kali. Masih berani datang ke sini. Hanya Wang Haosan. Aku bisa dengan mudah membunuhnya. Tidak perlu terburu-buru seperti ini. Wang Haosan adalah pemimpin perkumpulan bela diri dewa selama 3 periode. Tidak ada yang bisa melawannya di kota utara. Dan kau, seorang pengemis, berbicara dengan sombong. Sebuah perkumpulan bela diri dewa kecil. Hanyalah permainan anak-anak. Kau, sayang, kau terlalu lelah tadi malam. Sekarang jangan terlalu banyak bergerak. Turunlah cepat. Aku akan mengurusnya untukmu. Tidak bisa. Jika aku mundur, yang akan hilang adalah kemuliaan 100 tahun keluarga Qin. Ye Yun, kau tidak bisa mengalahkannya. Jangan mati sia-sia, Qin Yu Bing, karena kau menyukai pengemis seperti itu. Baiklah, tunggu aku melumpuhkanmu. Aku ingin semua pengemis di kota ini bergantian memperkosamu. Gawat, jurus ini, aku tidak tahan. Langit dan bumi tak terbatas. Lonceng emas mistis. Man, ternyata juga seorang seniman bela diri. Kukira apa? Ternyata perisai lonceng emas. Sampah. Baik. Karena ayah dan anak ingin mati. Kalau begitu aku akan mengabulkannya. Hari ini, aku akan di depan Qin Yu Bing. Memukul kalian satu persatu. Menghancurkan kalian menjadi daging cincang. Ini adalah dendam di antara kita. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Baiklah. Karena kau tidak ingin dia mati. Kalau begitu aku akan di depanmu. Membunuhnya. Dia hanya seorang pengemis. Apakah dia layak kau pertaruhkan nyawamu? Ye Yun, ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, Yu Bing tidak akan berada dalam bahaya. Selain melibatkannya, apa gunanya lagi? Tenang saja. Ada aku di sini. Yu Bing hari ini satu. Helai rambut pun tidak akan rontok. Ye Yun, saat ini CEO Qin sedang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu. Kau sekarang hanya akan menghalanginya. Cepat bawa Man pergi. Ayah, lihat ibu. Pergi mati sana. Telapak tangan hitam mistis. Yu Bing,